ya, dari C4 sampai dengan C3. Ya, nanti C3 ada dari C4 yang di sini sampai ke C3. Seperti teknisnya akan sama dengan kita belajar di tangan kanan kemarin. Di tangan kanan pada episode 7 itu. Kita kenal beberapa notasi dalam Untuk episode ke-8 kali ini, seperti yang kita jelaskan di episode sebelumnya, kita fokus pada mengenal notasi dari C4, ya, dari C4 sampai dengan C3. Ya, nanti C3 ada dari C4 yang di sini sampai ke C3. Seperti teknisnya akan sama dengan kita belajar di tangan kanan kemarin. Di tangan kanan pada episode 7 itu. Kita kenal beberapa notasi dalam paranada, ya, dari Do, Si, La, Sol. Nanti kebalik ya untuk tangan kiri ya. Jadi kita kenalkan secara berurutan dari middle ini. Do, ya, Si, La, Sol, lalu Fa, Mi, Re, Do. Ya, gitu, oke. Nah, kita mulai saja. Kita mulai saja dari kotak birama ke-1. Saya tidak perlu menjelaskan lebih detail lagi karena pasti teman-teman sudah paham mana area yang kosong, treble clef kosong nih, ya. Lalu untuk bass clef juga tidak ada kegiatan bunyi di sini. Ada semi brief, tetap dia dihitung dari atas 1, 2 ya. Nah, cuman kalau di bass clef ini garis pertamanya kita hitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, untuk not semi briefnya yang diam 4 ketuk diletakkan pada garis kedua. Nah, di sini. Kotaknya menghadap ke bawah ya. Sama dengan semi brief yang pada posisi treble clef. Lanjut untuk kotak kedua, ternyata kosong juga, tidak ada kegiatan bunyi sama sekali. Baru kemudian di kotak birama ketiga, nah ini kita ada Do middle, ya, Do middle, minim, oke, atau half note 2 ketuk. Kemudian kita ada sebelahnya sama Do, ya, di garis bantu, di luar 5 garis bass clef, nah ini Do, minim juga atau half note 2 ketuk. Kemudian di kotak birama keempat kita ada La, ini pakai jari 3 ya, pakai jari 3. Nah di sini La, kemudian dia adalah semi brief atau whole note 4 ketuk. Ya, lanjut untuk birama ke-6 kita punya Sol di sini. Nah, ini dia. Ya, kita punya Sol seperti lihat yang di piano grafis maupun yang di piano real yang terlihat tangan saya. Sol kita gunakan jari 4. Oke, jari 4 untuk Sol. Dia crosset. Letaknya Sol di antara garis 1 dan 2 dari atas. Ya. Kalau La tadi ini tepat masuk di garis 1. Ya, area bass clef. Lalu kalau yang Si tadi di atas garis 1, ya. Lalu yang Sol ini kita kembali ke sini, yaitu di antara garis 1 dan 2. Ini Sol. Crosset atau quarter note, ya, 1 ketukan, begitu juga sebelahnya. Nah, ini yang menarik. Kita ada Fa. Fa letaknya pada, nah ini, garis kedua. Crosset juga 1 ketuk, sebelahnya pun juga sama. Masih Fa. Maka gerak jari teman-teman ketika ada satu lagu yang not terendahnya cukup sampai Fa, posisinya adalah seperti yang terlihat tangan saya di sini, yaitu Do, ya, kemudian Si, La, Sol, Fa. Oke, begitu ya. Itu tadi kalau misalnya dalam satu komposisi ternyata notasinya yang paling terendah adalah Fa.
Nah, setelah itu kita pindah ke kotak birama 7, kita ada Mi di sini. Ya, sangat nggak nyaman kalau jari kita ternyata harus bergeser. Oke, akan tetapi ternyata dalam satu komposisi itu atau satu lagu itu not rendahnya Mi saja, maka kita cukup menggeser jari kelingking ke sebelah kiri. Nah ini, ya, di sini Mi. Itu teman-teman pergerakan jari sederhana dari do, si, la, sol, fa, mi. Apabila sekali lagi kalau lagunya itu punya nada terendah di area tersebut. Akan tapi di sini kita masih punya lagi nada terendah re, ya, re. Nah di sini, maka gerak jarinya sudah tidak boleh begini, tapi kita pakai skema jari seperti di episode 1 yaitu 3 jari kemudian 5. 1, 2, 3, lalu 5 jari. Maka satu rangkaian dari kotak birama 3 sampai dengan 7, kita pakai skema jari 3 dan 5. 3 dan 5. Begitu ya teman-teman ya. Kecuali seperti yang saya jelaskan sebelumnya, apabila notnya terendah adalah fa atau mi, baru kita boleh cukup bergeser. Tidak perlu harus menggunakan skema seperti tadi. Nah, karena ini ada re, kita harus pindah, geser posisinya. Re, kita bunyikan. Ya, sebelum re, ini ada mi ya. Di antara garis 2 dan 3. Nah, ini garis 2 dan 3. Mi, lalu kita ke nada re. Secara simbol gampang tahu ini, jelas ini adalah minim atau half note, 2 ketuk ya. Re tepat ada di garis 3. Ya, kemudian kita ketemu do di kotak birama ke-8. Ya, do ini adalah C3. Ya, do. Seperti saya bilang tadi, jangan terpaku pada kepala dari notnya. Kok di sini kepalanya jatuh, sekarang dia ke bawah saat di C3, artinya notnya semakin rendah. Bila di not angka berarti angka do tapi ada titik di bawahnya. Itu ya teman-teman. Nah, sekarang sebelum kita melangkah ke kotak birama 9, kita mainkan dulu dari awal sampai di sini ya, posisi ini. Nah, di sini masih ada do, middle, gampang sekali. Ini adalah minim, 2 ketuk, posisi middle. Oke, saya akan mainkan dulu, teman-teman bisa perhatikan cara pergerakan jarinya dari do sampai dengan do middle ini, di kotak birama ke-8. Dengan tempo 85, kita sudah punya ketukan di sini yang steady untuk bisa memandu kita dalam mainkan lagu tepat, presisi, tidak kecepatan juga tidak terlalu lambat. 1, 2, 3, 4 si. 1, 2, 3 la. 2, 3 pindah jempolnya. Turun. Mi jari 3, jari 2, kelingking. Jempol lagi. Begitu ya teman-teman. Karena kebetulan dalam satu rangkaian lagu ini adalah nada do terendah harus kita raih, maka pergerakan jarinya kita menggunakan skema 3 dan 5. Namun apabila satu lagu, misalkan di sini saya cukup tahu bahwa not terendah adalah fa, di kotak birama sama ini, di kotak birama 7 ada mi ya. Ketika saya bilang mi adalah notasi yang terakhir misalkan, terendah, maka kita cukup menggeser jari kelingking ke sebelahnya. Seperti contoh di sini. Ya, kita mulai. Siap. Tangan kiri, tempo 85, not paling rendah sampai dengan kotak birama 7 adalah mi. Bagaimana cara memainkannya? Kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sol, fa, geser. 1, 2, 3, 4. Nah, begitu teman-teman pembelajar pemula, apabila kita menemukan nada paling rendah hanya sampai di mi, ya, area oktav C3, oke? Dan masih di treble clef pastinya. Lanjut, untuk kotak birama 9, ternyata kita punya nada do, C3, lalu do middle, dan kembali lagi di antara garis 2 dan 3, ini ada mi, semi brief 2 ketuk. Oke, berhentinya di sini.
Sekarang coba kita mainkan tangan kiri aja. Kita mainkan utuh dari kotak birama 1 sampai dengan 9. Nah, oke, lanjut. Ya. 4 ganti. 2, 4, awas di sini. Skemanya jadinya sudah jelas ya. Wah. Jadi begitu teman-teman. Teman-teman sudah bisa melakukan, sudah bisa memainkan notasi dari C4 sampai dengan C3, lalu malah sempat kita random ya di birama terakhir, birama ke-9 itu, dari C3 lompat ke C4 dan endingnya kita di Mi area C3, antara garis 2 dan 3 di posisi bass clef. Selanjutnya masih di episode ini kita pindah sesi, yaitu sesi not yang saya random, acak. Tadi kan sudah saya buatkan berurutan agar teman-teman paham letak notasi antara satu dan yang lain. Sekarang tidak harus saya mulai dari Do, tidak harus saya mulai dari C4, tapi bisa jadi saya mulai dari Mi area C3 atau bahkan Re dengan varian ketukan yang seperti ini tadi. Akan tapi lebih saya buat beda biar teman-teman semakin paham bagaimana menghitungnya dan pola-pola yang berbeda ini possibility-nya kayak apa, kemungkinan-kemungkinan terjadi sehingga teman-teman cakap dalam membaca notasi yang sederhana dari sekali lagi dari area C4 sampai C3. Bisa jadi nanti saya mulai dari C3 dulu, yaitu dari Do di antara garis 3 dan 4 untuk bass clef. Sudah siap not yang saya acak ini tadi? Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita analisa dulu. Adalah kotak birama 1, 2 memang kosong ya, masih di tempo 85. Ada acuan ketukan di sini untuk teman-teman lebih steady memainkannya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, sesuai dengan tempo yang sudah tersedia. Lalu di kotak birama 3 ada Do, jelas ini, Do di C3 ya, di antara garis 3 dan 2, karena kan ngitungnya dari atas, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di antara garis 3 dan 4, ini ada Do. Ya. Jadi di kotak birama 3 ini ada Do di antara garis 3 dan 4, karena garis pertama dihitung dari atas ya, 1, 2, 3, 4. Ada Do minim, 2 ketuk. Lalu setelahnya tepat ini ada Re. Wah, ini kepalanya ada di atas, nggak usah bingung. Tetap ini Re. Kenapa dia di atas kepalanya daripada di bawah? Berarti ada indikasi notnya semakin ke atas. Maka ini adalah Re. Minim juga 2 ketuk ya. Oke. Lanjut. Ya, Re ini pas posisi di garis ketiga ya. Sekali lagi garis itu dihitung dari atas, 1, 2, 3, 4 dan 5. Lanjutnya di kotak birama keempat kita punya Mi diapit antara garis 2 dan 3 ya. Minim 2 ketuk. Lalu kembali lagi diapit antara garis 3 dan 4 ada Do. Ya, begitu. Dan selanjutnya kita langsung lompat di sini di kotak birama kelima, ternyata ada not yang berada di posisi garis paranada kedua di area bass clef. Ini adalah Fa. Ya. Jadi di garis kedua hitung dari atas, 1, 2 area bass clef. Ini adalah Fa. Semi brief 4 ketukan. Lalu lanjutnya adalah di kotak birama ke-6 kita ada Mi, jelas ini ya, letak posisinya di antara garis 2 dan 3. Mi, kemudian ada Fa, lalu ada Sol, La, oke. Semuanya crosset, quarter note, 1 ketuk. Nah, posisi penjariannya sekali lagi kita pakai skema kalau dari area middle 3, 5. Kalau dari area C3, maka adalah 5, 3 kebalikannya. Karena not di awal tadi kita mulai dari C3, maka skemanya yaitu 5 dan 3. Dan posisi Mi, di kotak birama ke-6, ini ada Mi. Ya, Mi pakai jari 3, oke. Lalu ketika nanti kita Fa, tepat di garis 2 ya, kita pakai ini Fa, kita pakai telunjuk. Lalu Sol,
kita pakai jempol. Ini skema jari kelima, oke. Skema jari yang kelima di antara garis 1 dan 2. Begitu kita pindah ke La, kita pakai jari tengah. La masuk di garis 1, area bass clef. Ya. Kemudian Si di kotak birama ke Ciro Lupat Mon. Di kotak birama ke-7 kita ada Si. Oke, tepat di atas garis 1 ada Si. Minim atau half note 2 ketuk. Lalu sebelahnya juga sama, masih pakai telunjuk. Lalu kemudian turun lagi, kita ada La, ya minim. La sekali lagi ada di garis 1. Kemudian ada Sol, maka otomatis jempol kita turun. Langsung lewat dari bawah, Sol 2 ketuk. Kenapa kita posisi begini? Karena sejak awal kita sudah pakai skema jari 5, 3 atau 3, 5. Ya. Kemudian kita ke Fa. Di jari telunjuk pada baris 2, pada garis kedua. Lanjutnya ada Mi, oke. Kemudian ada Do, middle. Nah, yang menarik adalah ada 2 kemungkinan yang terjadi di sini. Nanti akan saya mainkan 2 kali. Yang pertama, kalau ketika kita sudah berada posisi Sol, ya mestinya kan begini gerak jarinya. 3. Ya, kemudian jempol lagi. Tapi ketika pada posisi Sol dan ternyata not terendahnya hanya di Fa, berarti kita tetap sini aja. Tapi setelah kita lihat, oh ada Mi di sini, kita jangan pindah geser begini ya. Tapi kita langsung posisi ambil pakai skema jari 5 dan 3 itu tadi. Maka ketika di posisi Fa, nah Fa sudah pakai telunjuk. Mi, ya Mi, dan Do. Betapa pentingnya penjarian ini, sejak awal kita ulang-ulang untuk teman-teman disiplin terhadap skemanya, sehingga ke depan ketika memainkan semua lagu, posisi jari sudah akurat, rapi, presisi, estetik juga terlihat, dan sangat efektif dalam teman-teman melakukan perbedaan antara not satu dengan yang lain. Oke, kita mulai dari birama ke-1 untuk pola not yang random ini. Awas. Ya. Tahan. Langsung jari telunjuk. Sudah ganti di sini. Middle. Begitu teman-teman. Silakan dilatih berulang-ulang agar wawasan terhadap letak notasi area tangan kiri, yaitu bass clef, semakin cakap ya, semakin paham dan teliti terhadap letak-letak notanya. Sampai ini dulu di episode ke-8. Sampai